tidak lepas dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa hadir pada malam hari ini. Pak Kades katanya malam kemarin nggak hadir. Jadi malam ini hadir itu karena Allah memberi hidayah di dalam hatinya masing-masing. Atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah tersebut, saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa syukur saya ucapkan kepada perantara agama. Kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, berikut kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ulama-ulama sholihin, mubalighin mubalighah, wasilah-wasilah agama yang mana mereka telah berjerih payah menyampaikan ajaran agama Islam yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis ini hingga sampai ke akhir zaman seperti pada saat ini. Dan pada saat ini giliran kita yang mengenyam atau mencicipi manisnya iman Islam ini. Berkat dari perantara agama tersebut, saya ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas jasa baik mereka. Semoga Allah memasukkan mereka ke dalam surga Firdaus. Dan kepada kita umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman, yang masih tetap istiqomah ini, semoga Allah menetapkan hidup kita di dalam hidayah Allah ini sampai datang ajal menjemput kepada kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita tetap istiqomah, insya Allah kita pun akan dimasukkan surga sepanjang masa abadan abadi. Karena orang iman yang masuk surga itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam surga. Juga orang masuk neraka itu juga seperti itu, kekal selama-lamanya dalam neraka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini saya akan kenalan sedikit ya, karena sebenarnya saya juga ya, darah saya dari Padang Bindu ini juga. Tapi kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau kakak Paijo nih, pajak-pajak dikit ini ngaku lagi kelawai. Makanya aku tak kenalan pada malam ini. Jadi puyangku namanya Gumar. Itu berangkat kisah di Muara 3 bersama mula ambil anak ke Padang Bindu. Jadi namanya diambil itu Masipah ngelewal kisah di rumah, yaitu puyang kami Penghulu Sulaiman. Jadi kami ini anak Melayu. Ada anak 5, itu namanya Rasul, badahnya di Pajar Bulan. Yang nomor 2 Senador, ambil anak ke Tenang. Yang nomor 3 namanya Resiman, belaki ke Serenagong. Yang Subang namanya Resimen, belaki ke Pulau Kumileng. Kecil sekali Senggang. Jadi puyang Senador ambil anak ke Tenang, ada anak 5 sekelawaya, lanang Sukam namanya Sukul, ada kayak Tenang ke Genden. Jadi Sukut itu puyang anakku, anak Sukut itu 3 sekelawaya, Sukam namanya Cikhon. Ambil anak ke Dayu, ke pendagang santok mati dek balik lagi, itu nenekku. Bapak kata bapakku. Nah jadi darah kami walaupun lah tinggal di Tenang, masih kisah di Padang Bindu, entah Padang Bindu Tanjung Ngawur nih, entah Padang Bindu Lama aku kurang tahu. Tapi yang jelasnya kisah di Padang Bindu. Nah jadi aku ini bukan jemu mana-mana, memang jemu kisah. Jadi namaku kisah dikecek sampai yang ini dirubah-rubah namanya Selo Sevitra. Kutanya kalau makna pesakan namanya. Dengan tu lahir 1 Syawal Idul Fitri katanya. Jadi 2 minggu lagi aku ini ulang tahun nih. Menunjuk tahu, aku tuh menunjuk tahu saja. Jadi nanti ucapan selamat. Jadi ini malam tanggal 17, sekitar 2 minggu lagi aku ulang tahun di dalam bulan Hijriah. Itu. Jadi lahir tanggal 1 Syawal 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Oktober
1970. Nah, jadi itu sedikit perkenalan. Anu istri masih satu, itu ya. Anak banyak, jarang dia memaini anaknya banyak. Jadi yang dilonggok-longgokkan anakku tuh 4 pasang, 4 sakin, 4 lanang, 4 betina. Nah, jadi dia memaini jarang gua anak 8. Maka kata Ustaz Marsudi, anaknya 6, masih kalah ngaku 8. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, itu kukenalkan mangkula mau aku laluan Padang Bindu kamu meringgu kan, oh ibu Padang Bindu itu. Nah itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini kita santai saja kata Pak Camat tadi pakai bahasa Kisam, walaupun sehari-harinya untuk bahasa Sumatera Selatan ini aku nih pacak galuh, insya Allah pacak galuh. Nggak bahasa Lubuk Linggau, nggak bahasa Konkret, nggak bahasa Bogan Ilir, nggak bahasa Dayung, nggak bahasa Aji, nggak bahasa Uga. Insya Allah aku baca kan. Bahasa Inggris dikit-dikit. Nah, jadi tapi kita pakai bahasa Kisam di sini lebih mendetil, mendekatkan persaudaraan kita. Jadi ku minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pada malam hari ini itu diniati untuk beribadah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, semata-mata mengharapkan rahmat Allah dan minta perlindungan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ngantuk, kemudian jangan ngobrol. Terima kasih lah disiapkan jemaah ini panitia. Nah itu. Jadi yang mau ceramah sulam itu sanggup aku. Jadi lah disiapkan jamaah di jadwal untuk ngisi ceramah. Terima kasih benar. Jadi mau ceramah sulam itu tidak sanggup. Jadi minta jangan ngantuk. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nuzulul Quran dalam siakul kalamnya tata bahasanya nuzul Quran. Jadi artinya turunnya Al-Quran. Sekarang perlu kita kupas. Turunnya Al-Quran itu yang mana? Apakah turunnya Al-Quran yang dibacakan Qorik tadi? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah itu? Al-Quran itu turunnya 2 periode. Bukan 2 versi, tapi 2 red. Kamu bahasa Jepang ngaret itu 2 red aneh. Yang pertama turunnya dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah. Baitul Ma'mur itu di langit tingkat paling tinggi, tingkat 7. Kemudian Baitul Izzah itu suatu tempat, yaitu di As-Sama'i Dunia, langit ia baca itu kina. Itu turunnya kapan? Dalam surat Al-Qadar itu ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Rasulullah SAW bersabda, malam Qadar atau Lailatul Qadar itu di 10 malam yang akhir pada malam-malam yang ganjil. Berarti bukan malam ini ya. 10 malam yang akhir pada malam-malam yang ganjil. Malam 21, 22, 23, 25, 27, 29. Salah satunya. Karena waktu Nabi mendapatkan wahyu, pada saat itu Nabi itu lah dinjuk tahu, malam ini Muhammad, malam Lailatul Qadar itu malam ini. Tapi pas Nabi itu akhirnya ada jemu belagu di depan masjid, Nabi nyiram. Selesai itu ilham Nabi itu hilang. Tapi yang masih diingat oleh Rasulullah adalah 10 malam yang akhir pada malam-malam yang ganjil. Ya nanti saya terangkan kalau saya diundang waktu mencari Lailatul Qadar ya. Kalau diundang lagi saya jelaskan, karena pada malam hari ini judulnya adalah Nuzulul Quran.
Jadi laju dua cabang lamu, enggak ngulang diundang dijelaskan. Malam ini nuzulul Quran. Nah jadi Al-Quran diturunkan dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah, Baitul Lauhil Mahfuz ya. Itu ke Baitul Izzah, itu dari tumpah plak kalau bahasa Jawanya itu. Jadi 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, 1.027 huruf. Ya, 1.027 huruf ya. Al-Qur'anu syafi'un mus'ay. Al-Qur'anu alfi alfun wa sab'ina wa ishruna harfin. Ya, begitu ya. Al-Qur'an itu 1.027 huruf. Man qara'aha imanan wa ihtisaban fakana fi kulli harfin bihurin. Barang siapa membacanya dengan iman dan ingin mencari pahala, maka tiap-tiap satu huruf akan diberi satu bidadari. Qadri Sari berapa juz baca Quran? Sejuz. Itu hitung bidadarinya Pak. Itu ditunggukan oleh Allah di surga ya. Jadi satu huruf satu bidadari. Coba kalau sehari satu juz berapa bidadari yang nunggu di surga. Nah, Al-Quran 1.027 huruf, 114 surat, 37 juz, 6.666 ayat itu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara serta sekaligus. Itu turunnya pada malam Qadar. Lalu 17 Ramadan ini datangnya dari mana? Cara berketeng oleh Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan keperluan pada saat itu. Maka wahyu yang pertama, para ulama sedunia tidak ada yang ikhtilaf, tidak ada yang berselisih, sepakat bahwasanya wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu yang pertama. Apa 17 Ramadan turunnya? Oh, tidak. Turunnya itu selama 22 tahun 3 bulan dan 22 hari ya. Begitu ya. Ya turun itu lama turunnya. Maka dari itu perselisihan di antara para ulama mengatakan ada yang turunnya itu tanggal 1 Ramadan, ada yang tanggal 17 Ramadan, ada yang 18 Ramadan, ada yang 21 Ramadan, ada yang 27 Ramadan. Gitu ya. Kalau di Indonesia ini favoritnya 17 Ramadan ya, di mana-mana. Tapi kabarnya kalau di Mesir itu mereka memperingati 27 Ramadan. Jadi nggak usah kita bahas yang itu. Tapi intinya para dai, para sesepuh, para panitia-panitia masjid melunggokkan jemaah ini untuk mendengar pengajian itu. Bagaimana Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Itu yang intinya. Sekarang pernahkah kita membaca Al-Quran itu kemudian meresapi isinya sehingga wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ketika ayat Allah itu dibaca, yaitu Al-Quran, hatinya merasa takut. Wajilat qulubuhum, takut hatinya, zadathum iman, dan bertambah keimanannya. Pernahkah kita begitu? Tapi kayaknya peminat menghafal Quran di akhir zaman ini berkurang ya. Iya memang seperti ini. Kalau pengajian tuh sepi, sodakohnya sedikit. Tapi coba kalau organ, nggak diundang, diumel, batak sioan dulu. Napa siok dulu? Siok dia dijumut-jumut dusun tuh. Masuk ke bawah jok sioan pulang.
tahan nak nonton orkes. Nyumbang, mbak katanya menjawab orang yang memang nyetok bisa nah dikecak tak pentalannya. Nah itu cuman cuka kalau nyumbang untuk urusan ibadah. Nyumbang untuk urusan ibadah itu kedok bisa ini burongkap, kedok bisa ini burongkap, cabut dompet bepile mana ini ulang lagi. Jadi kadang-kadang lah sepetkan di sini tunggu kutak berjalan godai. Iya Pak ya, kutak berjalan satu ngina lah depan kita masukkan ngambil sisanya nyusuk. Ini untuk urusan ibadah. Pernah tidak bapak-bapak, insya Allah kalau yang di dalam ini nggak nyawer sama artis biduan itu ya, tapi bapak-bapak pernah tidak lihat orang nyawer itu minta susuk nggak biduan? Susuk aku nyawer 10.000 susuk aja. Tidak pernah. Itu ya. Ya memang seperti itu. Untuk urusan dunia, manusia itu telah mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Anak zaman sekarang, saya tanya nih, lebih taat dengan HP apa dengan ibu bapaknya? Taat HP. 4 kali dong memantau. Oh, sini nak. Oh, dia beringkos. Kadang banyak gundong memantau. Cuka HP, gerak katanya. Sekali panggilan gacang-gacang. Berarti lebih taat dengan HP daripada dengan ibunya. Padahal yang memberi makan, yang meramut, nyai, cibok ipingging masih kecil, itu ibu bukan HP. Yang mendoakan menjadi rahmat, Allah memberi rahmat berkat doa ibu bukan doa HP. Ini zaman ini sudah berubah. Maka dari itu kita ya hadir pada malam hari ini itu supaya menikmati bacaan Al-Quran, isi Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian kita sebarkan kepada anak-anak, kepada cucu, saudara kita. Saya yakin panitia pada malam hari ini banyak mengundang jamaah. Tapi yang hadir, ya alhamdulillah banyak sih. Ya, banyak. Ada sebuah masjid, saya itu mau ngomong apa yang dia omongin. Karena budak-budak kecil model itu. Saya lihat ibu-ibunya 20, bapak-bapaknya 3, kades, imam masjid, mangke lanang puluh suram. Lain tu dak kecil kali. Lah, yang bapak-bapaknya ada yang main gaplek lah di belakang masjid, ada yang ngobrol di depan masjid. Kalau jauh dia ngobrol. Jadi bingung ini. Jadi mending jaku ceramah ini tidak pakai mikrofon, kelaneng jemu ini depan persis depan masjid itu ngobrol. Ya di belakang masjid situ main gam. Astagfirullahaladzim. Jadi maknanya nak mau melirikan masjid kalau seperti itu. Alhamdulillah di Padang Bindu ini kanjing aku limujok. Waktu pertama aku balik dusun Jumatan tui dari barat. Tenang sangkal sapi, Gunung Megang kadang jamaah ada 3 laju ke Padang Bindu. Enggak. Ini Padang Bindu ya sesepuh, ibu yang kami Basri itu mungkin masih ingat ya. Badah Belonggok dusun ia tidak mendirikan sholat Jumat. Ini desa Padang Bindu. Jadi saya ulang tahun 94 itu ya. Itu pada Jumatan tuh dari darat. Dari darat. Ya, karena kami waktu itu di Libau sebelum Simpang 3 itu. Situ kedusonan Jumat. Nyampe keduson dek berieu Jumat. Akhirnya ke Padang Bindu ini lah. Jadi dari dulu sampai sekarang alhamdulillah
penduduk masyarakat desa Padang Bintu ini tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melanggengkan keistiqomahan ini sampai tutup full ajal mati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga amal ibadah itu diterima oleh Allah dan kita pacak masuk surga yang diinginkan, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, diberikan kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW. Ngapa sangat kukatakan manusia pilihan? Nabi Muhammad itu adanya dunia dan seisinya karena adanya Nabi Muhammad. Jadi yang mau dia Nabi Muhammad diturunkan ke dunia ini, maka tidak ada manusia sebelum Nabi Muhammad. Itu dalam pengkajiannya, ya dalam juga ya. Kalau orang dulu yang kaum pengajian tasawuf itu dibahas dalam sifat 20, sudah pernah dibahas di sini sifat 20 ya, sifatnya Allah itu dari penjabaran dari alif lam lam ha, kalimat Allah. Makanya orang dulu kalau yang sudah mengaji pengajian tasawuf seperti itu, dia sangat fanatik, dia sangat mengerti itu ya, memasukkan ilmu Allah, ilmu Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran itu ke dalam ruh kita masing-masing. Si anu tuh ngomong baca Quran, enggak sih kalau budi ketimbangan. Ada ibu-ibu seperti itu. Si anu tuh tukang tuyat sembahyang saja, masih hanya galak mengudikan. Nah sekarang kita tanya, di dalam setiap sholat kita selalu berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan dan ampunan. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alangkah banyaknya permintaan kita. Dunianya tidak baik, akhiratnya tidak baik, nak minta selamat kisah disiksa neraka. Tapi antara dunia dan akhirat tidak seimbang. Tidak seimbang, kita mempertimbangkannya. Contoh, kalau dapat rezeki gaji 3 juta sebulan, kira-kira kalau kita nak nomor di doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka duitnya dibagi dua. Tengah 2 juta kandek agama, tengah 2 juta kandek keperluan hidup. Ada yang sanggup, Bu? Pak, seperti itu? Belum ya? Belum. Gaji 3 juta, 10.000 kandek infak itu dianggap 2.000 sejumat, 2.000 sejumat, 2.000 sejumat, 4 Jumat 8.000. Ia 2.000 sodakoh anak yatim atau fakir miskin. 3 juta disisa 10.000. Lalu kita minta dunianya baik, akhiratnya baik, selamat di neraka. Jadi sulit. Hati kita tidak bisa khusyuk ketika sholat, membaca Al-Quran tidak tahan lama. Baca Quran, ngingong 3 ayat, Shadaqallahul azim. Hati lagu mudi. Dek tahan lagi, dek khusyuk lagi. Hati lagu mudi. Oleh karena apa? Di dalam kegiatan kita sehari-hari belum bernilai agama. Di dalam kita beribadah belum bisa kita khusyuk. Di dalam makan minum
belum murni menjadi hak milik kita. Infak itu wajib, Pak ya, hukumnya. Infak itu wajib. Dalam surat Al-Baqarah itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sudah pernah baca itu? Sudah ya? Yang biasa baca Al-Baqarah juz awal pasti pernah baca. Bahkan di dalam ayat-ayat lain banyak tentang infak. Sebagian dari rezeki yang aku berikan kepada kamu ada infaknya. Ada infaknya. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu 100% hak kita. Infak itu harus dikeluarkan. Wajib hukumnya infak itu. Kecuali sedekah. Kalau sedekah itu bil makruh, sekuat kemampuan kita. Tapi kalau infak itu hukumnya wajib, maka keluarkanlah infak. Seperti kita menyembelih ayam, dia disembelih langsung dimasak bulat-bulat, langsung dimakan. Bulunya bersihkan kuda, kotorannya dicapai, kemudian dia bersihkan bulunya masih tidak diselumui. Berarti kan tidak, kalau ditimbang ayam itu 2 kilo, mungkin paling sekitar 1,5 kilo lagi. Berarti yang 1/2 kilo itu bukan yang untuk kita makan, tapi adalah haknya fakir dan miskin. Sudah pernah saya tanya bapak-bapak, sudah pernah bayar infak ketika panen padi? Padang Bindu ini mayoritas petani padi ya. Sudah pernah dikeluarkan zakatnya? Zakat biji-bijian bahan pokok itu 10% Pak ya. 10%. Ngebon jagung 10%. Saya pernah ditanya di Muara Dua tuh. Mana itu 10% katanya zakatnya. Ibu jangan ngebon jagung, ngebon kawu. Kalau ngebon kawu itu kita jual kopinya, baru kita bayar sedekah infaknya 2,5%. Yang ngebon jagung 10%, sama ngebon padi, gandum, itu zakat biji-bijian, itu zakatnya 10%, bukan hak kita. Itu ya. Kecuali kalau lo di jauh ada pertanian sawah itu ya airnya beli, karena sawahnya tak ada hujan, jedot didatangkan beli, itu 5%. Tapi kalau lo ada itu irigasi air Tuhan, itu 10%. Kita keluarkan itu haknya fakir dan miskin. Di setiap masjid itu Pak Yaman ada bazis ya Pak Yaman ya, badan ambil zakat infak sedekah, setorkan ke sana. Kalau ada jujur bazis kami itu bukan hak kamu. Nggak jujur begini dia pergi karena dia jadi mandat diamanati, silakan dia yang menyalurkan. Kewajiban kita lah sudah tunai. Tapi jangan seudon, ya, jangan seudon dulu. Belum pernah ngeluarkan zakat, langi cekah, tuh ambil zakat tuh jujur. Padahal seumur-umur belum pernah mengeluarkan zakat. Nah, jadi kita pahami dari dasar diri kita masing-masing untuk memahami hal-hal itu. Al-Qur'anu syafi'un musyafa' wa mahilun musaddaqun. Man ja'ala lahu qadahu ilal jannah wa man saqahu ilal nar. Al-Qur'an itu adalah pensyafaat. Al-Quran itu bisa menjadi saksi loh nanti. Al-Quran syafi'un musyafa'. Dia itu pensyafaat dan syafaatnya diakui gitu ya. Wa mahilun musaddaqun. Itu. Hujahnya itu dibenarkan. Cerita Al-Quran itu, penyaksian Al-Quran itu dibenarkan. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, maka akan menghantarkan dia ke dalam surga. Wa man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka akan menyeret dia masuk ke dalam
tadi ada yang pernah beli Quran santok ke pagi lom dibuka, nak nunggu sedekah nikah ke anaknya ke bayi dibuka. Sebenarnya ya, belum lama ini tidak saya kasih tahu di mana acara kali dibuka. Nah itu acara waktu itu aku jadi MC. Pas aku lagi buka acara, Quran dia, astagfirullahaladzim, undangannya banyak. Nah, itu acara pernikahan, simaklah kumpul, Quran dek beliau. Jika di rumah dek beliau Quran, dia beliau. Kira-kira ini pengakuan Islamnya bagaimana kira-kira? Jadi kadang-kadang baca Al-Quran itu dibagi ke dalam tas, disandang, takut dan kalau kina ibu. Bapak Ibu hadirin hadirat, saya dulu pernah tinggal di Batu Raja, di Jalan Dr. Sutomo, Simpang Air Gading. Itu kan ada gereja Kristen ya di dalam itu, masuk ke Air Gading itu. Dengan bangganya jemu-jemu Kristen itu berjalan tuh berbaris wan trotoar, sikok-sikok mata kitab, entah baca ngada di bacanya, mata kitab, mbak sejauhnya ngetengi, ngancak ini yang dia bangga, mata Bibelnya itu bangga. Nah, kita mata Quran ini maluan, apalagi kaum milenial, daripada belajar baca Al-Quran lebih baik belajar karaokean. Nah jadi Bapak Ibu hadirin wa hadirat, intinya ya dapat snack silakan ya, walaupun panitia lo menyalakan aku silakan. Jadi kita relax saja, santai-santai saja. Bagaimana pada kehidupan sekarang ini kita itu menghidupkan Al-Quran itu di hati kita, kemudian kita ramutkan, kita tularkan kepada anak turun kita. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kiat-kiat untuk menjaga kita dari api neraka salah satunya adalah mengamalkan Al-Quran. Dari kitanya dulu, kita sudah tertib beribadah, mengamalkan Al-Quran sehari ya minimal 3 ayat lah kita baca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan begini, sehari ya kalau bisa 1 juz, tidak 1 juz ya separuh juz, tidak separuh juz ya 1 lembar, tidak 1 lembar 1 halaman ya minimal 3 ayat 1 hari kita baca. Kita baca Al-Quran itu menjadi ruh di dalam kita. Kefadalan membaca Al-Quran itu banyak sekali. Kita akan dilindungi dari mara bahaya, akan dinaungi malaikat. Siapa rumahnya yang paling jauh dari masjid yang pada malam hari ini? Aku yang paling jauh. Kita berangkat ke tempat pengajian ini, Bapak Ibu sadar tidak kita dinaungi oleh malaikat? Hah? Tidak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikatu yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh. Wa innal malaikatu ajnihataha kana ridon ila man talabul ilmi. Hatta hitani fil ma. Yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh hatta hitani fil ma. Itu ya. Barang siapa yang berjalan pada suatu jalan dengan tujuan niatnya ingin mencari ilmu, maka akan dimudahkan, akan dibukakan dia pintu surga. Akan memintakan ampun orang-orang iman di langit, maksudnya para malaikat, dan orang-orang iman di bumi.
sampai-sampai ikan di dalam air ikut memintakan ampun orang yang berangkat mencari ilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya. Inna fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari alal kawakib. Sesungguhnya ulama, orang yang berilmu adalah pewaris dari para nabi, dan keutamaan orang yang berilmu dan hamba biasa, orang yang tidak berilmu, seperti sinar rembulan mengalahkan jutaan sinar bintang. Jadi kalau berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu, ya. Gitu ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, tidak ada yang terlambat bagi kita untuk mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari lahir, ya, dari ayunan sampai ke dalam liang kubur. Saya dengar, 3 kali tembus aku nih namat ke Quran. Enggak cukup 3 kali, ibu-ibu, ya. Aku madalah mutus guru nggak guru Sulaiman madalah 3 kali mutus guru. Terus aku udah mutus guru dia dibaca lagi. Terus dibaca, diamalkan. Ilmu yang kita dapat itu seperti burung terbang minum air di lautan. Tekukan burung itulah ilmu kita. Lautan yang luas ilmu Allah. Seperti kita minum, semakin banyak kita minum, maka kita akan semakin haus. Semakin banyak kita mencari ilmu, maka akan semakin banyak kita merasa menjadi orang bodoh. Tapi kalau kita tidak pernah mencari ilmunya, seakan-akan cengkak aku, kerali aku, segala aku galun baca. Ini fakta, kenyataan yang kita hadapi sekarang. Saya lihat di suatu sedekah, entah agak ilok, entah kelayuan, nak cakap tukang berdoa tuh, kata sulitnya. Ini Pak Camat dia keliling. Ya paling mudah daerah Padang Bindu inilah. Siapa berdoa? Gampang, banyak kali tukang doa. Siapa untuk kiroat? Oh, yang mau di dusun kami itu suka. Kaum milenial itu entah baca tadi ini baca Quran dia enggak. Jangan kan dia jom baca Quran, berdoa, dia jom jadi MC dindak. Ya. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Tambah enggak ngajung imami sholat? Nak mimpin Yasin, doa bersama, atau nak mimpin sholat gerhana, apa ya? Sholat istisqa. Itu balik mata zaman ini balik mata. Ngaku kemarau panjang malah diminta Tuhan. Nah, zaman ini balik mata, balik zaman animisme dulu. Padahal kamu kemarau panjang, Nabi itu mengajarkan sholat istisqa. Zaman sekarang tanyalah budak bantar PLK ini. Bahkan yang sudah tamat SMA itu satu ya baca sholat istisqa. Namanya saja kadang-kadang bingung nih sholat apa itu. Nah, itu. Bahkan ada yang pernah nanya sama saya dulu, sholat mayit itu berapa rakaat? Astagfirullahaladzim. Padahal sholat mayit itu cuma takbir saja, tidak pakai rakaat-rakaatan. Berarti kan tidak pernah belajar dan tidak pernah kepingin belajar. Padahal kita hidup turun ke dunia butuh agama, hidup butuh agama, mati butuh agama. Aku nak minta ketulusan ikhlas hati bapak-bapak ibu-ibu nunjuk siapa yang mati didendak disolatkan di sini nunjuk. Dia sanggup Pak. Dia sanggup? Nah, itulah. Dia nak baca ayat-ayat Allah, dia nak dizikir-zikiri. Satu mati, balok, kubur tak? Ada ya sanggup, minta lah itu.
Dia loh. Tapi ketika hidup, mengapa kita tidak pernah menghargai agama? Kalau ini di dalam ini, aku tuh ngicek di luar. Kalau ini di dalam ini, saya yakin karena hatinya sudah diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap istiqomah. Amin ya rabbal